Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Etnomatematika akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang analisis jurnal. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Nikmah Khairunisa dengan NIM 4101420019. Kemudian ada saya Muhammad Ade Saputra dengan NIM 4101420021. Kemudian ada Yunita Ekasari dengan NIM 4101420025. Ada Dona Savitri dengan NIM 4101420028. Dan terakhir ada Putri Ika Yudinda dengan NIM 4101420031. Next. Kita akan menganalisis jurnal dengan judul Math and Math in Japanese Primbon, Ethnomathematics Study. Ada 6 yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, identitas jurnal. Kemudian yang kedua ada abstrak dan pendahuluan. Yang ketiga ada studi etnomatematika. Yang keempat ada metode mengumpulkan data dan analisis. Kemudian yang kelima ada hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir kesimpulan, kelebihan dan kekurangan jurnal. Next. Yang pertama, di sini kami bahas identitas jurnal. Judul jurnal yang kami analisis yaitu Math and Math in Japanese Primbon, Ethnomathematics Study. Jurnalnya itu Journal on Mathematics Education. Penulisnya di sini ada Niken Wahyu Utami dan Suminto A. Sayudi dan Jailani. Untuk ISSN-nya 20878885 dan EISSN 2407040610. Volumenya volume 10 dan nomor 3. Untuk halamannya itu halaman 341 sampai 356. Terbitnya bulan September tahun 2019. Next. Kemudian yang kedua kami membahas abstrak dan pendahuluan. Yang abstrak, pernikahan adalah bagian penting dari kehidupan dari kebanyakan orang. Dalam tradisi Jawa, perhatian terbesar diberikan kepada weton pasangan melalui primbon Jawa. Hal ini dapat memprediksi nasib pasangan dalam pernikahan. Prediksi setelah pernikahan ini memiliki beberapa nilai numerik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap nilai-nilai numerik tersebut menggunakan etnomathematics. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menganalisis dokumen primbon Jawa dimaksudkan untuk mengeksplorasi nilai numerik orang Jawa. Selain itu, peneliti juga menganalisis data menggunakan dokumen primbon Jawa. Tidak hanya didasarkan pada interpretasi peneliti, tetapi juga hasil diskusi dengan para ahli budaya dan matematika. Penelitian ini mengusulkan nilai-nilai numerik seperti bilangan dasar, teorema sisa, modulo, dan modulus kongruensi dalam matematika formal yang dikaitkan dengan perjodohan menggunakan primbon Jawa. Selanjutnya adalah pendahuluan. Sebelum pernikahan berlangsung, orang Jawa biasanya mencari tahu tentang kehidupan mereka selanjutnya setelah pernikahan. Mereka melakukan ramalan perjodohan dalam pernikahan sebelum merencanakan kehidupan pernikahan. Para tetua adat Jawa adalah orangnya yang biasanya memulai seluruh proses dipandu oleh primbon Jawa yang merupakan pedoman hidup yang digunakan oleh manusia dalam aktivitas sehari-hari.
Primbon Jawa berisi tentang pedoman hidup manusia dari kandungan, kelahiran, kedewasaan, dan bahkan sampai hari kematian. Panduan yaitu Primbon Jawa berisi nilai numerik atau pengetahuan matematika dari orang Jawa. Padahal kemunculan primbon tidak ada kaitannya dengan formal matematika yang diajarkan di sekolah. Namun ada persyaratan matematis dalam hal ramalan perjodohan dalam pernikahan seperti yang terdapat dalam primbon, dan adat pernikahan Jawa ini diperhatikan perhitungan weton pasangan sebelum nikah. Biasanya digunakan untuk memprediksi nasib pasangan. Eksplorasi nilai-nilai numerik ini dalam ramalan perjodohan di perkawinan sebagaimana tertuang dalam Primbon Jawa merupakan bidang kajian etnomatematika. Next. Selanjutnya ada studi etnomatematika. Tutak, Bondi, dan Adams 2011 menyatakan bahwa istilah etnomatematika pertama kali diperkenalkan oleh De Ambrosio pada tahun 1978 pada pertemuan tahunan Asosiasi Amerika untuk Kemajuan Sains. Selanjutnya, pada tahun 1985, De Ambrosio, Gloria Gilmer, dan Rick Scott membentuk grup dikenal sebagai The International Study Group on Ethnomathematics yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman praktik matematika tentang keragaman budaya dan menerapkan pengetahuan untuk tujuan pendidikan dan pengembangan. Tutak DKK 2011. Ada beberapa etnomatematika terkait dengan studi yang dilakukan di negara lain. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adam dan Embong 2010 yang membahas tentang kajian etnomatematika tenun di kalangan tudung saji Melayu atau penenun penutup makanan dengan fokus pada menyelidiki ide-ide matematika yang relevan dengan teknik tenun, kerangka konstruksi, dan pembentukan pola. Next. Matang dan Owens 2014 membahas peran sistem perhitungan tradisional asli dalam perkembangan numerik anak-anak kognisi di Papua Nugini. Dan kemudian Rosa dan Orey 2015 membahas kurikulum matematika berbasis literasi matematika dan teknologi. Kembangkan semua artikel yang ada ini, tidak ada penulis yang membahas perjodohan sebelumnya. Dalam perkawinan berpedoman pada Primbon Jawa, kitab khusus dari Jawa yang berkaitan dengan matematika sedang belajar. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menggali nilai etnomatematika dari pengetahuan sebelumnya perjodohan dalam perkawinan terdapat dalam Primbon Jawa. Tumbuh ilmu dari nilai etnomatematika, praduga perjodohan dalam pernikahan terdapat dalam Primbon Jawa, dan pengembangan pembelajaran matematika yang dapat digunakan dari Primbon Jawa. Next. Selanjutnya ada metode mengumpulkan data dan analisis. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk mengungkapkan etnomatematika dalam bahasa Jawa Primbon. Desain penelitian ini mengikuti kerangka kajian etnomatematika Alangwi 2010 untuk melakukan metode kualitatif melalui etnomatematika dalam bahasa Jawa. Untuk pengumpulan datanya, pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis literatur Primbon Jawa. Dokumen yang dianalisis menghasilkan data dalam kutipan, tema atau kategori, dan pemeriksaan serta interpretasi dokumen Primbon Jawa dilakukan untuk mendapatkan nilai-nilai ilmiah dalam pranikah jodoh dan pengalaman setelah pernikahan. Informan wawancara juga dilakukan sebagai data pelengkap dalam peneliti ini, yaitu para tetua adat Jawa yang mengetahui secara mendalam tentang tradisi Jawa. Selanjutnya, analisis data. Penelitian ini dilakukan pada aturan penentuan perjodohan pasangan dalam Primbon Jawa. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis taksonomi, yaitu dilakukan untuk menganalisis penentuan perjodohan pasangan dan nilai-nilai matematika sekolah yang dapat diajarkan. Next. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Perhitungan dalam memprediksi masa depan mempelai wanita berdasarkan weton kedua pengantin. Ada banyak perhitungan, itu weton hari lahir. Ini merupakan kompilasi dari hari dan pasaran. Tabel berikut menyajikan korelasi antara hari Dina dan Neptu, yaitu Neptu Dina. Untuk tabelnya bisa disimak.
Tentukan kecocokan yang cocok untuk meramal masa depan pasangan setelah menikah harus memperhatikan neptudina dan neptu pasaran dari pengantin. Untuk tabel neptu untuk berbagai pasaran seperti berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ada 4 jenis perhitungan dalam meramal masa depan berdasarkan weton pasangan, yaitu sebagai berikut. Tipe 1, perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan masing-masing neptudino dan neptu pasaran dari kedua pengantin dan kemudian dibagi 9. Kemudian keputusan ramalan dibuat menggunakan sisa nilai setelah pembagian. Oleh karena itu, kesimpulan didasarkan pada makna yang ditunjukkan pada lampiran tabel berikut. Next. Contoh di sini adalah situasi di mana mempelai laki-laki lahir di Kliwon Jumat dan mempelai wanita lahir pada Jumat Pahing. A. Weton mempelai laki-laki yang lahir pada hari Jumat Kliwon artinya Jumat 6 dan Kliwon 8. Jadi perhitungannya adalah 6 ditambah 8 dibagi 9 sama dengan 1 dan sisanya adalah 5. B. Weton mempelai perempuan yang lahir pada hari Jumat Pahing artinya Jumat 6 dan 9. Jadi perhitungannya adalah 6 ditambah 9 dibagi, mempertimbangkan perhitungan di atas dengan sisa 5 dan 6 dengan kata yang lebih baik mudah rezeki. Next. Next. Tipe 2. Perhitungan pada tipe 2 ini dilakukan dengan menjumlahkan semua neptudino dan neptu pasaran calon pengantin, kemudian dibagi 4. Keputusan pendahuluan dalam hal ini juga dibuat dengan menggunakan nilai yang tersisa setelah pembagian. Kesimpulan dari perhitungan berdasarkan arti dari primbon Jawa terdapat pada tabel berikut. Contoh di sini adalah situasi di mana mempelai laki-laki lahir pada hari Jumat Kliwon dan pengantin perempuan lahir pada hari Jumat Pahing. Weton mempelai laki-laki yang lahir pada hari Jumat Kliwon artinya Jumat 6 dan Kliwon 8. Weton pengantin perempuan yang lahir pada Jumat Pahing artinya Jumat 6 dan Pahing 9. Jadi perhitungannya adalah 6 ditambah 8 ditambahkan 6 tambah 9 dibagi 4 dan 7. Sedangkan sisanya adalah 1. Karena sisanya adalah 1, kesimpulan dari perhitungan seperti yang ditunjukkan dari arti pada tabel tipe 2 jarang punya anak. Next. Tipe 3. Memprediksi masa depan dengan tipe 3 mirip dengan tipe 2 yang melibatkan penjumlahan semua neptudino dan neptu pasaran calon pengantin. Namun pembagiannya adalah 10 atau 7 dan sisa dari pembagian mulai dari 1 sampai 7. Kemudian diambil kesimpulan dari pengertian primbon Jawa ditunjukkan pada tabel berikut ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Seperti contoh pertama pada tipe 2, mempelai pria lahir pada hari Jumat Kliwon dan mempelai wanita lahir pada Jumat Pahing, di mana Jumat 6, Kliwon 8, dan Pahing 9. Jadi perhitungannya adalah 6 tambah 8 ditambah 6 tambah 9 dibagi 10 sama dengan 2. Dan sisanya adalah 9. Ini tidak boleh, tetapi ketika 7 digunakan, kita memiliki 6 tambah 8 tambah 6 tambah 9 dibagi 7 sama dengan 4. Dan sisanya adalah 1. Berdasarkan hal tersebut ditarik kesimpulan dari arti pada tabel tipe 3, karena sisanya adalah 1, maka mudah memaafkan atau menerima saran. Untuk yang tipe 4, perhitungan tipe 4 sama dengan tipe 2 dan 3 dengan penjumlahan semua neptudino dan neptu pasaran calon pengantin.
Namun pembagiannya adalah 5 dan sisa pembagiannya dimulai dari 1 sampai 5. Kemudian ditarik kesimpulan dari makna yang ditunjukkan oleh primbon Jawa dalam tabel berikut. Seperti contoh pertama pada tipe 2 dan tipe 3, mempelai laki-laki lahir pada hari Jumat Kliwon dan pengantin wanita lahir pada hari Jumat Pahing, di mana Jumat 6, Kliwon 8, dan Pahing 9. Jadi perhitungannya adalah 6 tambah 8 ditambah 6 tambah 9 dibagi 5 sama dengan 5. Dan sisanya adalah 4. Berdasarkan sisanya yaitu 4 dan memeriksanya dengan mengacu pada arti yang ditunjukkan pada tabel, yaitu pati, yang artinya meninggal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mempelai pria yang lahir pada hari Jumat Kliwon akan memiliki pengalaman pernikahan yang buruk dengan pengantin wanita yang lahir pada hari Jumat Pahing. Kita dapat melambangkan perhitungan pada tipe 1 dalam kalimat matematika formal jika niptu dino pengantin wanita dilambangkan sebagai A, dan neptu pasaran dilambangkan sebagai B, dan pembagi 9 dilambangkan dengan Q, dan sisa perhitungan ini dilambangkan dengan R, maka dapat ditulis sebagai A tambah B dibagi Q, dan sisa R, di mana A adalah himpunan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan B adalah himpunan 4, 5, 7, 8, 9. Selain itu, kita juga dapat melambangkan perhitungan dalam tipe 2, 3, dan 4 dalam kalimat matematika formal. Jika neptu dino pengantin wanita dilambangkan sebagai A, neptu dino pengantin pria dilambangkan sebagai B, neptu pasaran pengantin wanita dilambangkan sebagai C, neptu pasaran pengantin wanita dilambangkan sebagai D, dan pembagi dilambangkan dengan Q, dan sisa perhitungan dilambangkan sebagai R, dapat ditulis sebagai A tambah B tambah C tambah D dibagi Q dengan sisa R, di mana A sama dengan C adalah himpunan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan B sama dengan D adalah himpunan 4, 5, 7, 8, 9. Dalam bentuk umum, hasil penjumlahan dilambangkan sebagai A, kemudian dibagi B dan sisa R atau ditulis sebagai A sama dengan BQ ditambah R. Ini disebut sebagai teorema sisa dalam matematika formal. Menurut Nagel 1952, dalam teorema sisa, jika A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0, bilangan bulat unik Q ada sedemikian rupa sehingga A sama dengan BQ ditambah R, di mana R lebih dari sama dengan 0 kurang dari nilai mutlak B. Teorema ini juga dikenal sebagai algoritma pembagian menurut Fine dan Rosenberger 2007. Di sini dapat diambil contoh algoritma pembagian. Yang pertama, 22 dibagi 5 adalah 4, sisa 2, sehingga dapat ditulis 22 sama dengan 5 kali 4 ditambah 2. Kemudian 26 dibagi 4 adalah sisa 6, adalah 6 dengan sisa 2, sehingga kita dapat menulis 26 sama dengan 4 kali 5 ditambah 2. Kemudian 28 dibagi 3 adalah 9, sisa 1, sehingga dapat ditulis 28 sama dengan 3 kali 9 ditambah 1. Notasi lain yang umum digunakan adalah A modulo M sama dengan R, yang menunjukkan bahwa R adalah sisa yang diperoleh ketika A dibagi dengan M. Seandainya A adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat lebih dari 0, karenanya A modulo M sama dengan R, sehingga A sama dengan MQ plus R, di mana R lebih besar sama dengan 0 kurang dari M. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, kita dapat mengambil contoh aritmatika modulo sebagai berikut. Yang pertama, 22 sama dengan 5 dikali 4 ditambah 2 adalah 22 modulo 5 sama dengan 2. Yang kedua, 26 sama dengan 4 dikali 5 ditambah 2 adalah 26 modulo 4 sama dengan 2. Yang ketiga, 28 sama dengan 3 dikali 9 ditambah 1 adalah 28 modulo 3 sama dengan 1. Selanjutnya, unsur matematis pada prapengetahuan adalah A modulo kongruen N. Dalam definisi dan sifat dasar, misalkan N menjadi bilangan bulat tidak sama dengan 0, bilangan bulat A dan B dikatakan kongruen modulo N, atau untuk modulus N, ketika perbedaan mereka A kurangi B habis dibagi N.
Untuk menyatakan elemen matematika ini yaitu A kongruen B modulo N. Selanjutnya, kita dapat mengambil contoh dari modulo kongruen. Yang pertama, 22 modulo 5 sama dengan 2, dan 17 modulo 5 sama dengan 2, jadi 22 kongruen 18 modulo 5. Yang kedua, 26 modulo 4 sama dengan 2, dan 30 modulo 4 sama dengan 2, jadi 26 kongruen 30 modulo 4. Yang ketiga, 28 modulo 3 sama dengan 1, dan 25 modulo 3 sama dengan 1, jadi 28 kongruen 25 modulo 3. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa perhitungan ramalan mengandung unsur-unsur matematika, termasuk basis bilangan, teorema sisa, modulo, dan modulus kongruensi. Mengusulkan mat atau jodoh dalam Primbon Jawa sebagai kontekstual untuk pengajaran matematika. Soal jodoh dalam Primbon Jawa merupakan masalah kontekstual bagi siswa Jawa. Masalah konteks budaya dapat digunakan dalam pembelajaran melalui masalah etnomatematika. Masalah etnomatematika adalah masalah matematika di mana teks verbal menggunakan narasi untuk menggambarkan praktik matematika yang ada dalam kebiasaan sehari-hari, tradisi, dan pengalaman berbagai kelompok sosial budaya, dan pemecahan masalah harus diperiksa dalam konteks sosialnya menurut Katsab dan Silverman 2016, Ristiandi dan Prahmana 2018. Selanjutnya ada kesimpulan, kekurangan, dan kelebihan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah penggunaan Primbon Jawa dalam pernikahan merupakan sesuatu yang unik dalam meramal masa depan. Kami telah menunjukkan bahwa perjodohan jodoh menggunakan ilmu Primbon Jawa dikaitkan dengan bilangan basis, teorema sisa, modulo, dan modulus kongruensi dalam matematika formal. Oleh karena itu, perjodohan teman yang menggunakan pengetahuan awal melalui Primbon Jawa memiliki potensi materi sebagai konteks dalam matematika pembelajaran, seperti konteks dalam membuat masalah etnomatematis. Keterbatasan penelitian ini diperlukan dilanjutkan untuk penelitian lebih lanjut tentang penggunaan empiris dalam pembelajaran matematika dengan topik. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya itu, referensi jurnal cukup banyak sehingga dapat menambah kekuatan jurnal. Teori dan referensi yang ada pada jurnal ditulis secara jelas. Tujuan yang ada pada jurnal sesuai dengan isi dan kesimpulan. Contoh kasus yang diberikan cukup banyak. Dan untuk kekurangan, terdapat beberapa kalimat yang penjelasannya kurang efektif atau banyak pengulangan. Terdapat perhitungan matematika yang salah. Terdapat bahasa Jawa yang terlalu kedaerahan yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.